Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi Falevi. Saya akan menjelaskan slide berikutnya. Terima kasih kepada Bang Dede yang sebelumnya telah menjelaskan kepada kita. Nah, yang di sini saya jelaskan yaitu adalah keuntungan dari skema dari KBU ini. Nah, yang pertama itu keuntungan pemerintah memiliki KBU dalam penyediaan infrastruktur. Nah, itu ada 4 tipe, yaitu ada KBU ini merupakan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha dalam menyediakan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang ditetapkan sebelumnya oleh menteri atau kepala lembaga atau kepala desa atau BUMN atau BUMD yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko dari para pihak. Nah, yang kedua itu adalah aspek lain, yaitu adalah optimasi dari desain fokus, spesifikasi output, dan proses desain lebih diorientasikan pada kinerja operasional. Nah, yang ketiga itu adalah optimalisasi dan transfer risiko yang tepat. Nah, yang terakhir adalah pembiayaan oleh badan usaha dalam penyediaan infrastruktur akan mengurangi bahan pemerintah dalam jangka pendek, sehingga dana pemerintah dapat digunakan untuk membiayai kepentingan lainnya, seperti penanggulangan kemiskinan. Di sini selanjutnya kita akan membahas tentang ilustrasi keuntungan skema dari KBU. Di sini simpel aja ya, teman-teman. Di sini kita melihat adanya one traditional public project. Nah, di sini yang paling pasti ini, di sini pembelajarannya ada, itu digital desainnya ada. Nah, di sini budgetnya itu kecil. Nah, selanjutnya implementasinya itu sangat bagus. Nah, di sini dijelaskan pada slide ini, keuntungan ini untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan memanfaatkan nilai uang atau value of money. Di sini value-nya akan meningkat dan price-nya itu akan turun. Nah, di sini melalui pembagian risiko, pengelolaan yang sinergi, mendorong inovasi, pemanfaatan dan pengelolaan aset yang efisien selama umur rencananya. Nah, di sini kita akan melihat dari prinsip-prinsip dasar dan kelembagaan penerapan KBU. Nah, itu tadi. Di sini kita akan melihat keuntungan skema KPBU dari sektor publiknya. Nah, di sini dijelaskan pada ada sampai F atau ada sampai 6 ada keuntungan skema KPBU ini. Yang pertama A, meningkatkan kualitas pelayanan investor. Badan usaha menyediakan tenaga ahli, manajemen dan teknologi yang akan diperbaiki kualitas pelayanan yang dapat menciptakan kompetensi untuk meningkatkan kualitas dalam arti pengembangan dan inovasi. Nah, yang B itu adalah biaya proyek yang lebih rendah. Skema KPBU ini meliputi aktivitas yang luas, yaitu desain, pembangunan, dan penyediaan pelayanan di masa datang. Bila dilakukan dalam satu proyek, meningkatkan skala ekonomi dan proyek itu sendiri, artinya dapat menurunkan biaya. Nah, yang ketiga itu adalah C, pembangunan lebih awal yang lebih cepat. Artinya jika pabrik ini tidak mempunyai kemampuan untuk mendanai proyek-proyek dari sudut pandang ekonomi yang menguntungkan, maka badan usaha dapat berpartisipasi untuk mendanai proyek dari KPBU ini sendiri. Nah, yang ke D itu adalah pelaksanaan proyek dari KPBU. Aktivitas desain dan konstruksi dapat digabungkan secara paralel pelaksanaannya, dapat diselesaikan dengan waktu yang lebih singkat. Nah, yang E itu adalah penganggaran yang lebih baik. Nah, KPBU ini dapat dilaksanakan atas menurunkan biaya yang tak terduga. Nah, dari beberapa pengalaman internasional, proyek KPBU ini sendiri mengalami 22 over budget dibandingkan 75 proyek yang dilakukan oleh sektor publik. Nah, yang terakhir itu F, itu adalah risk sharing, yaitu pembagian risiko merupakan kunci kesuksesan pelaksanaan KPBU ini. Nah, apabila alokasi tepat sesuai dengan pihak yang mempunyai kapasitas untuk menanggung risiko. Nah, di slide ini kita masih membahas tentang keuntungan skema dari KPBU, namun di sini adalah dari sektor badan usaha. Nah, di sini keuntungan dari badan usaha ini antara lain adalah mendapatkan akses yang dari sektor baru dan dapat meraih lebih banyak aktivitas bisnisnya, mendapatkan keuntungan yang lebih baik dan mendapatkan kepastian pasar yang akan lebih lama. Nah, di situ adalah dari keuntungan skema KPBU dari sektor publik dan sektor badan swasta. Dan di situ kita jelaskan juga ilustrasinya. Dan yang di sini kita akan melihat adalah ada 6 prinsip dari KPBU ini sendiri. Nah, di sini prinsipnya itu ada 6.
Yang pertama itu adalah kemitraan. Nah, kemitraan ini adalah kerjasama antar pemerintah dan badan usaha yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan persyaratan yang mempertimbangkan kebutuhan kedua belah pihak. Nah, di sini yang kedua adalah pemanfaatan. Penyedia infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah dengan badan usaha untuk memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Nah, yang ketiga prinsipnya itu adalah bersaing. Pengadaan mitra kerjasama badan usaha dilakukan melalui tahapan pemilihan yang adil. Nah, di sini terbuka, transparan, dan memperhatikan prinsip persaingan yang sehat. Nah, yang keempat itu adalah pengendalian dan pengelolaan risiko kerja. Yang keempat adalah pengendalian dan pengelolaan risiko kerja. Nah, ini dilakukan dengan penilaian risiko, pengembangan strategi pengelolaan, dan mitigasi terhadap risiko. Nah, yang kelima itu adalah efektif kerja. Di sini adalah mempercepat pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan dan pemelihara infrastruktur. Nah, yang terakhir itu adalah efisien kerja. Nah, ini adalah kebutuhan pendanaan yang secara berkelanjutan dan menyediakan infrastruktur melalui dukungan dana dari swasta. Nah, di slide selanjutnya kita akan membahas tentang subjek utama dari pelaksanaan dari KPBU ini sendiri. Ada 4, itu adalah yang pertama adalah penanggung jawab. Ini adalah proyek kerjasama atau PJPK adalah menteri ini yang bertanggung jawab adalah menteri atau kepala lembaga, kepala daerah atau BUMN atau BUMD sebagai penyedia penyelenggara infrastruktur berdasarkan peraturan dan perundangan. Nah, yang kedua itu adalah badan usaha. Ini adalah BUMN, BUMD, badan usaha swasta yang membentuk perseroan terbatas, badan hukum asing atau koperasi. Nah, yang ketiga adalah badan usaha pelaksanaan dari KPBU. Nah, ini adalah perseroan yang terbatas yang didirikan oleh badan usaha pemenang lelang atau ditunjuk langsung. Nah, yang keempat atau D, simpul KBU atau menteri kepala lembaga atau kepala daerah menunjuk unit kerja di lingkungan kementerian atau lembaga daerah sebagai simpul KPBU yang bertugas untuk menyiapkan perumusan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, pengawasan, dan evaluasi pembangunan dari KPBU. Selanjutnya adalah di sini adalah tahap pelaksanaan dari KPBU ini sendiri. Ada 3 tahapan atau yang telah ada, itu tahap perencanaan, tahap penyiapan KPBU, dan tahap transaksi KPBU. Nah, yang pertama kita bahas adalah tahap perencanaan. Nah, tahap perencanaan kegiatan ini seperti yang berjalan penyusunan rencana anggaran KPBU yang dilakukan oleh Menteri Kepala Daerah menyusun anggaran untuk melaksanakan KPBU sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, yang kedua itu adalah identifikasi dan penetapan KPBU melalui kegiatan pengidentifikasi penyedia infrastruktur yang akan kerjasama melalui KPBU oleh Menteri, Kepala Lembaga atau Kepala Daerah. Nah, yang ketiga itu adalah penganggarannya. Di sini masih masuk dalam tahap perencanaan, penganggaran dana, tahap perencanaan KPBU, penganggaran dana terhadap rencana KPBU. Nah, yang keempat adalah keputusan lanjut atau tidak lanjut rencana KPBU. Nah, yang kelima itu adalah KPBU yang diputuskan untuk dilanjutkan diusulkan pada Menteri atau Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Menteri Perencanaan. Nah, yang keenam itu adalah daftar rencana KPBU. Nah, di sini masih rencana, itu yang terakhir. Menteri Perencanaan menyusun daftar rencana KPBU berdasarkan usulan kepala kepala lembaga, kepala daerah atau direksi. Nah, kita lanjut ke tahap berikutnya, itu adalah tahap penyiapan dari KPBU. Nah, di sini adalah untuk mengkaji kelayakan KPBU untuk dikerjasamakan dengan badan usaha melalui beberapa kegiatan, yaitu penyiapan kajian prastudi kelayakan, meliputi kajian hukum dan kelembagaan. Nah, kajian bentuk kerjasama dalam penyediaan infrastruktur, kajian risiko, kajian kebutuhan dukungan pemerintah atau jaminan pemerintah, dan kajian mengenai hal-hal yang akan ditindaklanjuti. Nah, yang terakhir itu adalah tahap transaksi dari KPBU. Nah, ini yang kecil. Nah, itu adalah yang ada beberapa tipe di dalamnya, yaitu adalah penjajakan minat pasar, adanya penetapan lokasi KPBU di mananya nanti kita lakukan. Nah, yang ketiga adalah pengadaan badan usaha, yang terakhir adalah penandatanganan perjanjian KPBU-nya ini. Nah, di sini dilakukan antara PJPK dan dengan badan usaha pelaksanaan yang didirikan oleh badan usaha pemegang lelang dalam jangka waktu maksimal 40 hari. Nah, setelah badan usaha melaksanakan terbentuk. Nah, berikut adalah penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan kepada Bang Masdi, silakan.